Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel podcast Malam Kliwon. Betul. Sebelum Anda menyaksikan video ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian semua teman Kliwon yang sudah setia dengan kita sampai penghujung tahun 2021 ini ya. Thank you so much untuk kebersamaannya, untuk kuota yang sudah disisihkan. Terima kasih untuk energi dan lain sebagainya. Terima kasih, pokoknya kita akan terus ada sampai buaya ini jadi Nah, tadinya kan kecil kan, udah gede. Tuh, udah gede buayanya sekarang. Tadinya kecil ya, hijau gitu. Sekarang udah segede gini, nggak berasa ya. Sebenarnya ini hal gak penting yang mau gue omongin, tapi harus gue omongin. Tadi tuh kita pakai baju kembaran. Cuman kita sebelum tag ini mau makan di luar. Makan dulu di luar. Nanti kayak apaan tahu, kayak supporter bola. Kayak Mustadi Tour. Iya, benar. Iya. Oke lah. Oke, buat teman Kliwon yang pengen pakai baju ini bisa langsung di order. Linknya ada di description. Yes, betul sekali. Oke, kita baca cerita lagi dari teman Kliwon yang cukup seru nih nampaknya. Panjang, ya pokoknya seru deh. Oke, kita dengarkan. Halo Bang Bimo, Bang Danu, serta teman-teman dari Potmawon. Perkenalkan, nama gue Arfan. Oke. Setelah lebih dari setahun gue dengerin kalian yang gak serem-serem banget dan gak lucu-lucu banget, akhirnya gue nyempetin nulis cerita ini karena gue lagi pusing sama tesis gue. Oke. Di sini gue mau cerita pengalaman yang menurut gue cukup horor pada saat gue dan teman-teman Karang Taruna nginep di salah satu villa di daerah Puncak. Pada tahun 2018, bulan September, setelah jadi panitia 17-an, gue dan teman-teman serta Pak RT di lingkungan tempat tinggal gue sepakat untuk merayakan kesuksesan kita di 17-an itu dengan jalan-jalan ke puncak. Setelah melakukan survei ke beberapa tempat sebelumnya, kami akhirnya sepakat dan menemukan villa yang cocok, yaitu villa bernama Villa L gitu ya, inisial aja ya. Singkat cerita, setelah ditentukannya hari H untuk ke villa itu, kami sepakat jalan pada hari Sabtu jam 6 pagi. Di sini kami ke villa itu dengan jumlah orang kurang lebih 15 orang. Ada 10 cowok dengan 2 bapak-bapak dan 5 orang cewek. Jadi berapa nih? Gak 15 dong. Gak 15. 17 berarti ya. Iya. Oh enggak 10 cowok tuh mungkin si bapak-bapak tuh include cowok gitu ya. Oke. Kita berangkat dengan 3 mobil dan 1 motor yang nyusul pada malam harinya. Setelah sampai di villa tersebut, pada saat gue masuk villa itu, gue ngerasa kayak serem nih villa dengan desain bangunan yang cukup tua. Tapi gue mikir, kita kan di sini numpang-numpang aja gitu, nggak ganggu mereka. Di sini gue jelasin dulu nih denah villa itu. Di tempat tersebut terdapat sekitar 5-6 villa. Gua dan teman-teman gua ngambil villa yang berada tepat di samping kolam renang. Jadi hanya villa gua nih yang dekat sama kolam renang. Kalau kita masuk lewat pintu depan, maka kita dihadapkan dengan teras yang depannya ada kolam ikan dan jembatan kecil. Di teras terdapat beberapa bangku, salah satunya bangku goyang buat santai sambil kita bisa ngelihat kolam ikan dan kolam renang. Masuk ke dalam, itu ada ruang tamu yang besar dengan perpustakaan mini yang gak dirawat gitu. Maksudnya terlihat tidak dirawat. Masuk ke dalam lagi ada kamar, dapur, WC yang cukup gede. Juga ada tangga, namun tangga itu ditutup akses ke atasnya. Kalau kita masuk lewat belakang, kita langsung nemuin satu WC kecil di luar halaman. Ada kamar tidur, juga ada WC yang cukup besar dan tangga seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Lanjut ke cerita. Setelah sampai, gua dan teman-teman naruh barang dan ngobrol-ngobrol di teras depan, dilanjutin dengan berenang sampai siang hari. Pada saat sore hari, salah satu teman gua, sebut aja namanya Putra, dia duduk di kursi goyang sambil goyangin kursi itu.
Teman gue yang bisa ngelihat mereka atau bisa disebut indigo, itu namanya Dewi. Dia langsung negor si Putra itu dan bilang, "Bang Uta, jangan duduk di situ. Kursinya jangan digoyang-goyangin." Tapi teman gue si Putra malah ngeyel dan dia bilang, "Kata mamaku kalau aku dilarang, aku makin bandel." Sambil terus ngegoyangin kursi itu. Setelah itu Devi masuk ke dapur sambil ngelanjutin masak dengan teman-teman cewek yang lain. Pas sore hari menjelang maghrib, gua sakit perut dan ingin sekali mandi di WC yang besar tersebut. Di WC itu ada bathtub yang atasnya tuh ada plafon bolong cukup besar. Dan saat gua buang air, entah kenapa mata gue selalu pengen ngeliat ke bolongan plafon tersebut. Dan gue gak ngerasa nyaman di WC itu. Pengen cepet-cepet selesai. Dan sampai gue selesai mandi, alhamdulillah gak ada kejadian aneh di WC itu. Pada malam hari kita semua bakar-bakar jagung sambil gitaran di halaman samping kolam renang. Sebelum gitaran di halaman depan, gue yang sedang bermain gitar di ruang tamu dengan beberapa teman gue, yaitu ada Vista, Fajar, dan Diba, dikagetkan dengan Devi yang lewat depan kita sambil ngegadoin kopi hitam. Gue yang melihat kejadian itu langsung berhenti main gitar dan nanya ke Devi, "Dev, lu ngapain gadoin kopi hitam?" Dan Devi lewat gitu aja sambil jalan ke teras depan. Setelah gitaran di ruang tamu dan jalan menuju ke halaman depan buat gabung dengan teman-teman yang lain, di sini gue baru tahu ternyata salah satu rombongan kita namanya Pak Lan, dia sakit dari sore karena habis olahraga di depan jembatan dan kolam ikan. Dan di sini gue cuma nyapa Pak Lan aja nih karena gue mikir dia cuma masuk angin biasa. Malam hari itu kita rayakan dengan senang-senang sambil bakar jagung dan main capsa sampai dini hari. Dan kita semua yang cowok tertidur di ruang tamu. Pada pagi hari setelah semuanya bangun, gue dan teman-teman gue pindah ke kamar samping pintu belakang. Sambil bercanda seperti kesurupan di acara TV dengan kata-kata, "Aing teh ngejedok di dia, aing teh macan," gitu-gitulah. Gak berapa lama setelah kita bercanda kayak gitu, kita ngedenger seperti keributan di ruang tamu. Gua dan teman-teman langsung menuju ke ruang tamu dan ngeliat kalau si Devi sedang kesurupan. Tapi kesurupan tersebut dia cuma nangis dan minta pulang. Di sini gua dan teman-teman gua langsung bertatapan dan saling nyalahin tuh satu sama lain. "Lu sih pada bercanda kayak gitu." Setelah Devi sadar, kita semua packing dan memutuskan untuk pulang. Pada saat ngeluarin mobil dengan keadaan mundur, mobil yang gue tumpangi menyenggol tempat sampah semen yang membuat mobil itu lecet dari pintu kanan sampai lampu belakang. Singkat cerita, setelah kejadian itu, sebelum balik ke rumah, gue nganter ceweknya teman gue ke daerah Bekasi. Saat di mobil kita sambil nyanyi-nyanyi bareng, gue yang duduk di belakang seperti mendengar sayup-sayup suara cewek nyanyi. Tapi saat gue lihat ceweknya teman gue yang di depan, dia gak nyanyi. Gue berpikir, halu kali gue ya. Dan beberapa kali gue denger cewek nyanyi, dan gue lihat ke cewek teman gue, dia juga gak nyanyi. Nah di sini gue diem aja, gue gak cerita ke siapa-siapa. Dan di mobil itu hanya ada cewek satu, dia doang. Singkat cerita, kita semua udah balik ke rumah masing-masing dengan keadaan baik-baik aja. Namun tidak dengan si Devi. Beberapa minggu kemudian kita semua ngumpul di rumah Pak RT sambil cerita kejadian-kejadian di villa tersebut. Di sini gue bakal rentetin kejadian tersebut satu-satu nih, yang Devi ceritain ke anak-anak. Pertama nih, pas Devi bilang jangan main di bangku goyang, ternyata di bangku goyang itu ada nenek-nenek berkebaya hijau sedang duduk di situ. Dan dia gak seneng kalau bangku tersebut dimainin. Kedua nih, Pak Lan sakit. Ternyata Pak Lan sakit bukan karena masuk angin, tapi karena pada saat dia olahraga, dia disenggol sama dua anak kecil yang lari-larian di sekitar halaman depan
yang membuat Pak Lan badannya pegel-pegel. Ini menurut keterangan Devi semua nih ya. Yang ketiga nih, mobil mundur lecet. Saat mobil yang gue tumpangi mundur dan lecet, teman gue yang ada di belakang, yang di mobil belakang gitu ya, ngelihat mobil yang gue tumpangin itu mundurnya ke kanan dan ke kiri, sehingga mobil itu kena tempat sampah semen. Tapi gue dan teman-teman yang ada di mobil itu ngerasa kalau mobil itu tuh mundurnya lurus. Oke. Terus gue dengar cewek nyanyi kan. Ternyata ada satu sosok kuntilanak cantik yang naksir sama teman gue yang punya mobil, namanya Kavi. Jadi dia ngikut sampai si Kavi pulang ke rumah. Tapi kunti tersebut malah tetap ngikut ke Devi. Oke. Dan ternyata si Devi ini diikutin sama nenek-nenek yang di bangku goyang tadi, sama Kunti yang naksir teman gua. Nah ini yang bikin si Devi ini badannya pegel-pegel selama seminggu. Setelah seminggu Devi baru cerita ke Pak RT kalau dia diikutin. Kebetulan si Devi ini ngekos di lantai 2 rumah Pak RT. Kosan Devi ngadep ke arah jalan raya dan pohon jambu. Nah di pohon jambu ini nih, si kuntilanak dan nenek itu selalu ngeliatin si Devi. Devi cerita kalau di villa itu tuh ada 2 anak kecil di kolam ikan, ada 1 nenek-nenek, 1 orang tua hitam yang badannya gede di kolam renang, dan ada 1 kuntilanak dalam villa. Alhamdulillah si Devi sekarang udah gak diikutin lagi, dan yang ngikutin Devi udah dipulangin ke tempat asal sama tetangga gua. Mungkin itu aja bang cerita villa yang gue alamin di Villa Angker L ini. Kapan-kapan gue cerita lagi lah, karena ada beberapa cerita horor gue pas naik gunung, di Pangrango, Lau, dan lain-lain. Terima kasih sudah membacakan cerita ini. Sukses terus ya podcast Malam Kliwon. Gitu. Aku minum dulu guys. Oh pantas. Ini kayak kalau di Google nongol deh. Belum tentu sih. Emang ada si villa ini. Ada namanya lah ya. Oh lo bahasa ini aja tadi ngasih taunya. Gak enak soalnya kalau di mention. Oh ya iyalah jangan. Banyak banget ya villa horor ya. Villa Angker. Iya. Tapi kalau yang gue tangkap dari cerita ini sih, emang Devi-nya aja yang kelewat sensitif ya. Iya. Mas gue begini lah. teman-teman, waduh, ini siapa? Tadi. Oh, nggak kelihatan tapi ya. Pakai masker. Malah ngomongin orang ini. Gimana sih Devi? Dia kelewat sensitif ya. Kagak. Kalau gue nih pertama ya dengar cerita, gue tuh langsung anjir gue udah lama banget nggak ke puncak gitu. Udah lama. Sebenarnya baru kemarin sih ke puncak cuman makan doang terus TikTok pulang. Tapi momen kebersamaan dengan teman-teman gitu yang gue rasakan ya kurun waktu sebelum gue nikah lah waktu itu. Nah tapi setelah gue pikir emang seru sih di puncak gitu ya sama teman-teman. Cowok-cowok lah pasti tahu lah ngapain gitu. Maksudnya ya udahlah kalau nggak mabuk main kartu, main nyanyi-nyanyi gitu. Nah bakar-bakar. Cuman yang gue sempat coba inget-inget lagi dari tadi, dalam sejarah gue nginep di villa kayak gini, gue tuh nggak pernah ada maksudnya gue nggak pernah bersama rombongan yang pertama punten ya free sex gitu. Dalam rombongan yang kayak gitu. Terus yang kedua bercandain tentang mistis. Iya. Nggak ada gitu. Nggak sampai ke sana gitu. Nggak ya? sampai ke sana iya, gitu. Iya. Dan setiap cerita PMK yang berhubungan dengan mistis, dengan villa, pasti ada triggernya. Pemicunya kayak gitu-gitu. Iya, pasti pemicunya. Antara dua itu ya. Entah lo bermain bercanda lah ya, bercanda tentang saudara-saudara kita di luar dunia kita gitu ya, atau ya memang ya itu perbuatan kita yang kotor aja gitu maksudnya. Terus juga itu yang pertama, yang kedua tuh memang ada beberapa tipikal villa yang anomali gitu. Villanya jadul,
nggak enak dilihat nih secara tampilan. Tapi ketika lo masuk enak banget gitu, suasananya gitu enak, adem aja. Tapi emang ada yang, aduh gitu, feelnya kayak gimana ya. Tapi biasanya apa ya? Berkelindan. Bahasanya itu apa sih berkelindan? Apa ini maksudnya? Maksudnya kita tuh melihatnya serem gitu ya. Sebenarnya kan energi kita udah, yang ini dari teman-teman kita yang paham gitu, energi kita udah kesedot tuh serem. Tapi biasanya secara duniawi mungkin karena arsitekturnya, kok banyak kayu ya gitu, jadul gitu. Padahal mah enggak gitu, ada aja gitu di sana. Gitu sih. Sama ya itu kebentuk persepsi di awal nggak sih? Ketika jadinya begitu. Serem ya. Akhirnya kebawa tuh. Iya. Kemana-mana suges. Kayak tadi yang dia di WC kan sebenarnya nggak ada apa-apa kan? Iya. Cuma suges aja. Tapi kalau memang lu dalam satu rombongan ya, bukan cuma di villa sih, dimanapun lo udah punya teman yang indigo atau lo paham gitu, udah kagak usah dilawan sih menurut gua. Toh juga nggak ngerugiin lo, cuman udah jangan digoyangin. Ya udah cuma duduk aja mengapa? Kagak usah dibilang. Ya kalau saya gitu kalau ya. kata orang tua di itu malah dilawan. Bukan masalah dilawan. Itu nenek-nenek kan lo bejek Pak di situ kan. Kedudukan itu dia bukan apa-apa. Iya kan? Kedudukan itu nenek-nenek masalahnya. Terus yang dia gadoin kopi hitam itu kan kagak kejawab ya? Apa itu udah ke poses kali ya? Udah kesurupan kali ya? Jalan lah itu makan gadoin kopi hitam. Tapi menurut gua nggak tahu nih. Tadi gua juga sempat mau interupsi si gadoin kopi hitam nih. Maksudnya lu nyemilin kopi hitam apa lu kopi hitam aja gitu? Yang biasanya kopi mentah bro, berarti bro. Gadoin kopi mentah. Iya, gadoin kopi bukan bubuk. nyeruput kopi gitu. Itu mah minum namanya, bukan ngegadoin. Tapi kan bahasanya ngegadoin kan cenderung ke hal yang mentah ya, mentah. gitu ya. Iya, kopi bubuk berarti itu. Ya emang sisi lain Devi aja kali. Iya nggak tahu emang kayak Indomie siapa? Harusnya direbus, Iya. dikeremas sama dia, ya kan? Iya. Kasihin bumbu dimakan. All you can eat harusnya kan dimasak dulu tuh. Udah langsung. Jul tuh nggak dimasak. Serius lah? lah? Gue ke Gyukaku. Serius? Iya. Wah lain emang Gua kalau ke orang makan Gyukaku. rusa ya. Masak jangan lama gitu. Setengah mateng ya bang ya. Bukan setengah mateng, daging merahnya dibumbuin sama dia dimakan. Wallahi tanya. Emang beda kalau orang udah makan rusa begitu loh. Iya. Nah itu ya. Yang terakhir, yang ketiga, ini tadi kita udah pesan buat teman-teman kita manusia. Nah ini kita pesan buat teman-teman kita yang bukan manusia. Yang jin nih. Yang jin. Yang jin puncak. Jin kita khususin jin puncak. Spesifik ya. Spesifik jin puncak. Gini loh, kita tuh juga resah sebagai manusia ketika membaca cerita ente pada ngikut sampai Jakarta. Kenapa? Balikin lo susah. Izin dulu kalau mau ikut. Udahlah one way. Ya. Genap ganjil. Macet total digadok. Nah. Tahu diri lah kalau numpang tuh. Kan kita balikinnya capek le. Balik capek. Lo kan pasti ngebajak mobil. Nggak ada bangku kosong buat lo pasti nempel ke orang. Disambit. Goblok. Bangku kosong dibajak. Gitu, lo pasti nebeng kan. Ngikut. Apalagi perkara demen gitu ya. Terus beberapa cerita, perkara demen. Gak ya. Demen ganggu. Dia nggak tahu. Bilang langsung. Tuh kasih tahu sama bocah-bocahan jin puncak. Kalau main ngeliat-ngeliat, kalau ada orang jangan disenggol. Nama bapak-bapak kesenggol mah pasti lemes. Pegel-pegel lah. Oh, udah angin lagi olahraga disenggol. Itu pakai training begitu. Kadang juga anak-anaknya dibilangin lah gitu. Tolong ya buat para jin puncak, ini surat terbuka loh dari kita loh. Lo kalau ke Jakarta banyak cerita, banyak aduan dari manusia. Susah mulangin lo. Terus lo minta pulangkan saya kata, yuk pulang sendirilah. Cari tebengan yang lagi mau ke puncak gitu dari Jakarta. Nggak ada cerita dari ketempelan dari Jakarta ke puncak kan? Nggak ada. Hampir tidak ada. Nggak ada. Ya kan, Setan Jakarta mah kagak main-main ke puncak. Nggak rese. Nempel ngikut ke puncak. Yang jin puncak yang norak nih gua kasih tahu. Lo pada main ke Jakarta mau kemana sih? Pengen lihat ibu kota kali. Udah macet Jakarta.
Udah tau kan Kabo begini nih. Apaan Kabo Mania Persija? Bukan bola Bukan juga. bola ya? Bukan. Ini jin ya. Lu lihat Setan Jakarta tuh lebih top. Ya. Udah tahu adat. Mereka juga, oh ya Puncak udah rame lah daripada Jin ntar. Puncak seneng banget Jakarta ya. Makanya. Aduh, Giliran aneh. pulang ribet lu nyusahin. Udah itu aja lah. Iya pesan aja nih. Tahu mah. diri aja bos. Awas lu ya, gua ke Mega Mendung lu recokin. Dah, bye bye.